Adik-adik dengerin. Apa tujuan ngaji akidah? Tujuan ngaji akidah ya ini bukan sekedar hafal wujud, qidam, baqa, mukhalafatun, bukan. Tujuan ngaji akidah tuh ini tujuannya. Ridha dengan segala apa? Pengaturan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naqra'u sawiyan, kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Shadaqallahul 'azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Ya. Orang-orang yang merasakan nikmatnya iman adalah orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya. Orang yang ridha kalau Islam sebagai agamanya. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan orang-orang yang ridha ya bahwasanya Muhammad sebagai nabinya. Ya. Bahkan tiga ungkapan ini kalau dijadikan wirid, apa kata baginda Nabi? Man qala hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marrat. Siapa yang di saat pagi dan di saat siang membaca 3 kali raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu, maka menjadi hak baginya Allah untuk apa? Meridainya, atau menimpakan ridha kepadanya, atau menghujani ridha kepadanya. Jadi dalam wirid Auradul Hadi ada enggak itu? Ada kan? Nah, itu mengamalkan hadis ini. Jadi Auradul Hadi yang kamu amalkan itu semuanya ada adillahnya. Ya, termasuk a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi wirid yang dikasih oleh Abaji itu semuanya ada referensinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amalkan dengan yakin, insyaallah barakah. Amin. Apa yang dimaksud dengan ridha dengan Allah? Wa'lamu ma'asyiral ikhwan annahu man radiya billahi rabba lazimahu an yarda bitadbirihi wa ikhtiyarihi. Ketahuilah wahai semua saudara-saudara, sesungguhnya orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya. Apa maksudnya? Lazimahu an yarda bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu. Ya. Lazimahu artinya menjadi suatu hal yang menjadi ketetapan baginya kalau dia meridhai segala pentadbiran Allah. Apa pentadbiran itu? Pengaturan Allah, wa ikhtiyarihi, dan segala pilihan Allah. Adik-adik dengerin. Apa tujuan ngaji akidah? Tujuan ngaji akidah ya ini bukan sekedar hafal wujud, qidam, baqa, mukhalafatun, bukan. Tujuan ngaji akidah tuh ini tujuannya. Ridha dengan segala apa? Pengaturan Allah. Ridha dengan segala pilihan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Kita ini tidak mau tidak lepas dari pengaturan Allah. Matahari, siapa yang ngatur matahari? Allah. Bulan, siapa yang ngatur bulan? Allah. Ya, apa lagi? Angin, Allah yang mengatur. Kamu mungkin nanya, kenapa daun teh itu hijau? Kenapa daun teh itu hijau? Hah? Ada yang jawab, kalau merah bunga mawar, semprul. Ya. Kenapa? Tidak usahkan itulah. Sekarang kamu tonton film-film sekarang. Kenapa Superman itu sempaknya harus di luar? Hah? Coba. Mungkin Ustaz Jumairin ada referensi kitabnya. Kenapa Superman itu sempaknya di luar? Karena kalau di dalam tidak bisa terbang. Maka syarat Superman bisa terbang, sempaknya di luar. Dan bisa jadi kalau sempaknya di dalam bukan Superman namanya. Coba lihat. Apa? Kalaulah seseorang yang dijadikan karakter Superman punya pentadbirannya sendiri. Kalaulah Spiderman itu punya karakternya sendiri. Apalagi Allah yang maha segala-galanya. Allah yang mentadbir kamu ini semua, yang mengatur ibumu. Coba kamu tanya sama mbak ibu, Bu, ibu dulu melahirkan saya ngapo nak hari Senin nih? Ini contoh lah ya. Kakak punya istri, waktu anak ketiga diprediksi oleh dokter lahirnya seminggu lagi. Jadi pas dicek nih, cek ini sudah besar karena sering ada kontraksi. Tanya sama dokter, kapan istri saya lahir? Seminggu lagi nih, insya Allah. Ya, balik selesai dari dokter, di rumah kakak ngaji. Pas ngaji istri nelpon lagi, ngapa perut ini sakit? Bawa ke bidan, sampai di bidan, lah bukaan 9 Mi. Uji dokter seminggu lagi. Nggak tahu, mungkin nggak sabar. Ya. Jadi pas kakak tengok bidannya baru nak masak panas, air panas. No. Itu baru kali pertama kakak melihat bayi metu. Pertama kali anak ketiga itu kakak lihat sendiri metu. Selama ini kakak tidak pernah nengok. Di luar sekedar doa, tahu-tahu lahir. Ya kan? Tuh. Itu Ustaz Hilmi bahagianya luar biasa kalau punya anak tuh ya. Kalau kayak kamu belum lah. Ya. Itu contoh. Dokter tuh memprediksi kapan saya? Seminggu. Siapa yang mentadbir itu? Allah, bukan bayi itu. Bayi mana punya kehendak? Belum ada punya kehendak dia. Kalau punya kehendak repot dia. Pentadbiran Allah. Ditadbir oleh Allah. Allah yang memilih waktunya kapan lahir. Tidak pernah Allah milih kamu. Bahkan diprediksi. Dokter cuma bilang apa? Minggu-minggu inilah. Ya sekitar 3 hari atau 4 hari lagi. Itu namanya prediksi. Tidak bisa. Ini hujan turun. Siapa yang tahu kapan hujan turun? Tukang es kalau hujan turun seneng nggak tukang es? Broto dia, tidak laku es aku hari ini, dingin. Tapi kalau yang tukang sawah, yang punya sawah, urun hujan seneng nggak? Senang. Allah yang mentadbir, bukan sekedar kehendakmu, enggak. Manusia ini kalau udah Allah yang ngatur, punya kehendak masing-masing. Punya kehendak masing. Ini Allah yang ngatur, maka kita serahkan sama Allah. Coba lihat matahari, Allah yang ngatur. Oke, kakak tanya sama kamu, apa warna langit? Mana yang jago ilmu IPA? Apa warna langit?
Sampai sekarang belum tahu warna langit itu pastinya apa. Kadang biru, kadang ungu, kadang merah, kadang gelap. Kalau lagi cerah biru, kalau lagi ini agak gelap, kalau lagi mendung warnanya beda-beda. Sampai sekarang, kita tidak tahu itu langit itu gimana modelnya. Allah tuh yang ngatur pentadbirannya. Maka baca dalam apa? Afara'aitumul ma alladzi tashrabun. Apa? Sebelumnya apa? Afara'aitum ma tahrusun. Tengok apa yang kamu tanam. Tengok. Afara'aitum ma tahrusun. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamu yang numbuhkan apa kami yang numbuhkan? Afara'aitum ma tumnun. Ayat sebelumnya. Tengok air mani yang kau metu ke. Afara'aitum ma tumnun. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kamu yang nyiptakan atau aku yang nyiptakan? Itu pentadbiran Allah. Ada orang bilang, oh yang bikin dia ini punya anak air mani. Nah, air mani jadi anak atau tidak tergantung pentadbiran Allah, tergantung pilihan Allah. Ada orang yang 7 tahun nikah, 10 tahun belum. Itu semua ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa ngatur. Jangan kita ngato-ngato, oh bini aku nih, oh laki aku nih. Ya. Apalagi kamu kadang-kadang apa? Oh ngejek orang yang belum punya anak. Enggak lah. Allah yang nentukan itu. Allah yang ngatur. Jadi apapun yang jadi ketentuan Allah, orang yang akan merasakan nikmat Allah. Kalau ini ketentuan Allah apa boleh buat? Contoh orang yang tidak menerima ketentuan Allah, diciptakan jadi tino nak jadi lanang. Diciptakan jadi lanang nak jadi tino. Malah dengan dalih, saya ini dari lahir memang punya hormon tino. Yang ditengok tuh alat kencing. Dalam ilmu fikih yang ditengok apa sayang? Alat kencing nih. Kalau yang ada selangnya berarti lanang. Kalau yang cuma mata air ya. Kalau ada yang apa selangnya namanya Jumairin. Ustaz Jumairin. Kalau yang ada selang, kalau yang cuma mata air, nah itu perempuan. Diciptakan oleh Allah. Ini pentadbiran Allah. Allah yang ngatur. Kita diciptakan jadi lanang, terima. Malah tidak terima jadi lanang. Transgender. Oh, transgender. Merubah kelamin. Mulai nanam payudara. Wah. Sekarang zakunnya dioperasi. Masya Allah. Kamu tengok ada yang lanang senang sama lanang. Dari semua binatang yang senang sejenis cuma satu binatang, babi. Nah, kau ulangi lagi. Dari semua hewan yang Allah ciptakan, yang senang sesama sejenis cuma siapa? Jangan nengok mata kakak, kurang ajar kamu. Tuh baca, nanti kamu cari di internet kalau nanti di rumah, analisa keilmuan binatang yang senang sesama jenis apa? Tengok deh, ada manusia yang senang sesama jenis, berarti hati-hati. Ini ada. Ini tanda orang yang tidak mau apa? Nerima pentadbiran Allah. Makanya kalau turun hujan kamu tidak boleh. Hujan pulau. Lah, mayajus. Angin kencang. Angin nih. Lah, tidak boleh. Itu semua pentadbiran Allah. Kamu harus ridho. Lahir anak betino. Tino. Lahir anak lanang. Dia mau anak tino, anak lanang.
Punya usaha bang, belum untung. Ada. Makanya di dalam kitab Al-Adhkar karangan Syekh Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi itu disebutkan sebuah hadis Nabi, kalau kita menerima sesuatu yang mungkin belum sesuai kehendak kita, apa doanya? Apa? Ikuti kakak. Alhamdulillahi ala kulli halin. Ayo lagi. Alhamdulillahi ala kulli halin. Contoh adik ditanya, Dek, gimana? Tadi katanya sakit. Alhamdulillah ala kulli halin. Kenapa? Segala puji bagi Allah. Aku cuma dikasih sakit. Bahkan sakit ini bisa cuma sehari, 2 hari, seminggu. Ada orang yang dari lahir cacat. Kamu kalau punya sakit, alhamdulillah ala kulli halin. Itu semua pentadbiran Allah. Dikasih sakit, ada yang ringan, ada yang berat, ada yang dikasih sakit ujungnya sampai nak mati. Ini dengerin, kakak ada cerita. Ini cerita kakak dapat dari guru kakak, namanya Al-Habib Abdullah Ba'abud. Siapa namanya gurunya? Al-Habib Abdullah Ba'abud. Ketika kakak ngaji kitab Zubat, kakak ngaji kitab Zubat sama beliau, dia bercerita. Karena dalam kitab Zubat itu ada cerita tentang karomah. Nah, dalam bab karomah itu beliau cerita. Dulu di Yaman pernah terjadi. Ada seorang suami istri betul-betul saling mencintai. Saking cintanya, istrinya sakit. Istrinya apa sayang? Bahkan sakitnya tingkat secara zahir sudah sakaratul maut. Ya, sudah sakaratul maut. Lalu suaminya nangis. Istriku, kalau kamu meninggal nanti gimana saya? Memang abang sayang nian sama aku. Abang sayang nian dengan kau. Apa buktinya bang? Pokoknya abang sayang. Saya tidak percaya kalau abang sayang nian sama aku. Harus ada buktinya. Abang siap tidak? Dia apa? Di qat'ul khislah. Diambil apa namanya? Dikebiri. Ya sudah, kalau memang gitu kendak kau nian. Aku apa? Kebiri aku. Aku kebiri, aku tidak akan kawin lagi. Pokoknya habis kau meninggal. Nah, tidak percaya. Akhirnya apa sayang? Di apa namanya bahasa kita tuh? Dikebiri apa namanya? Dikebiri ya? Apa bahasa fikih itu lupa kakak? Qat'ul khislah itu ya. Dipotong itunya tuh. Diputus. Pas dipotong besok sehat bininya. Yang rugi siapa? Jawab, yang rugi siapa? Yang rugi dua-duanya, toeng. Ya. Nah, kata bininya, "Nah, Kak, cak mano? Aku lah sehat." Kau pula nak minta cak itu nian. Ya kan? Akhirnya ngadu sama siapa? Sama seorang ulama namanya tuh yang punya Ratibul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Apa namanya tadi? Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ini biar ente terbiasa ngapalin. Ya, siapa yang punya Ratibul Haddad tadi? Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ini yang punya kitab ini. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apa kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Aduh, sudah, kalau ini saya tidak mampu ini ngembalikan apa? Ngembalikan apa? Kejantananmu tidak mampu. Kamu pergi saja ke Seon situ. Temui ulama. Kakak lupa namanya Habib siapa yang di Seon itu ya. Akhirnya nemui ke sana. Ya, sepanjang jalan Habib itu tertawa. Kenapa tertawa? Karena ulama ini ada hatif. Tahu hatif? Ya, teleponan secara batin. Ngasih tahu akan ada santri datang ke rumah minta tolong selesaikan masalah dia. Kenapa? Al-selang letoy. Apa tadi sayang? As-selang letoy. Ya, Habibnya tertawa. Kenapa? Karena secara hatib Habib Abdullah cerita sama Habib ini. Kas datang, tidak perlu cerita. Habib tadi sudah tahu. Ente ke belakang itu ada potongan kayu. Pas nengok potongan kayu banyak di belakang itu. Ada besar, ada kecil, ada sedang.
Kira-kira kamu milih yang mana? Besar. Astagfirullah. Nah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, ya, suami ini tadi bingung, beb, milih yang mana? Terserah kau nak milih yang mana. Terus kalau sudah pilih, bawa balik. Dipilihnya salah satunya, akan tak tahu ya besar apa yang kecil, yang jelas tak diceritai. Dalam riwayat beliau tak diceritakan besar atau kecil. Tapi kalau menurut kamu, sudah, itu perkiraan kamu kan, bukan cerita kakak. Dibawa balik, sudah nyampe di rumah, alhamdulillah sudah kembali normal. Hadi karomah, karomah. Nah, jangan diikuti. Maka yang cerita kayak gini, ini namanya orang yang tidak ridho dengan pentadbiran Allah. Bininya sakit, biarlah namanya sakit, tidak sangatonyo, obati. Kalau memang sembuh, Allah yang menentu. Tidak usah pakai istilah janji-janji tadi. Ya, Ustaz Jumairi kira-kira sanggup tidak janji cak itu? Kalau kakak tidak. Nih, makanya kita semua nih harus tahu, kita ini tidak lepas dari pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Tengok nih pentadbiran Allah. Coba tengok. Nih, lihat lubang hidung. Ini pentadbiran Allah. Lubang hidung di bawah berpadu dengan mulut. Ya. Terbayang tak kalau lubang hidung dibalik? Cak mana kalau kita buang ingus? Cus. Lebih repot lagi kalau lagi hujan, deres pula. Terpaksa berpayung hidung. Tapi ini tidak perlu yang kita payungin kepala. Coba lihat nih, hidung kita nih berpadu. Di sini apa sayang berpadunya dengan mulut. Kenapa? Kalau makan menambah syahiyah. Wangi makanannya, kena hidung masuk mulut. Terbayang tidak oleh adik kalau yang di sini buntut. Ini lubang hidung, ini buntut. Mak mana kena masuk hidung? Menderita sepanjang hari, 24 jam. Apalagi lagi sakit perut, mencet pula. Ini kentut, pus, apa kata hidung? Allah ciptakan di sini. Kita kena bau mulut, apalagi pentadbiran Allah itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nih, kakak akan cerita lagi. Dengerin cerita nih. Cerita ngapo kita harus nerimo apapun yang Allah tadbir, apapun yang Allah pilih. Pengen dengar cerita tak kira-kira? Nih cerita nih. Ini cerita nih. Ada seorang raja. Siapa namanya, sayang? Raja. Raja ini rajin mengunjungi rakyatnya. Ya. Bahasa politiknya, kalau ada rakyatnya yang ngadu musibah. Apa ngadu musibah? Ngadu tentang keluhannya. Apa kata raja ini tadi? Khairatullah. Apa ibaratnya dia tuh, ya Allah? Bahasanya tuh gini. Ini kakak lagi nginget apa yang dalam riwayat itu. Ya. Khairatullah, khairul khairah khairatullah. Apa sayang? Khairul khairatullah, ni'mah. Khairul khairah khairatullah. Pilihan yang terbaik, pilihan Allah. Ketentuan yang terbaik, ketentuan Allah. Ya. Atau ini kalau salah, nikmatil khairah khairatullah. Nikmatil khairah khairatullah. Sebaik-baiknya pilihan siapa? Pilihan Allah. Terus begitu. Sampai satu hari, ya, ini ada wong yang sakit. Jawabannya apa? Nikmatil khairah khairatullah. Ada wong yang kehilangan barang, ngadu sama beliau. Jawabannya apa? Nikmatil khairah khairatullah. Pilihan yang terbaik, pilihan Allah. Satu hari Ustaz Jumairin, ini raja kena sakit, tangannya sakit. Yang sakit adalah apa? Salah satu jarinya yang sakit, kelingkingnya yang sakit.
Ya. Ketika sakit jarinya, mau tidak mau jarinya ini harus diamputasi. Kenapa? Kalau tidak, jari-jari yang lain sampai ke tangan ini akan diamputasi. Akhirnya diamputasilah jarinya ini. Dia panggil menteri kesayangannya, menteri yang senantiasa dipanggil dan diajak kemana-mana. Dia ngadu sama menterinya ini. Menteri, ada apa? Nengok nah, aku kena musibah, aku harus dipotong jari. Kata dokter, kalau tidak dipotong, nanti semua jariku akan lumpuh. Apa jawaban menteri tadi? Nikmatil khairah khairatullah. Apa yang menjadi ketentuan Allah, itulah yang terindah. Ngamuk raja ini tadi. Ngamuk. Kau ku penjara ke kau, kurang ajar kau. Lah, itulah jawaban yang sering kau jawab, wahai raja. Iya, tapi jangan untuk aku, untuk orang lain be. Di penjara nasib menteri ini tadi. Besok saking kepengen apa? Menghibur dirinya, raja ngajak menteri-menteri yang lain. Menteri-menteri yang lain karena saingan politik senang diajak raja. Hah? Yang tadinya jauh dekat dengan raja, akhirnya saya diajak raja ngapain? Berburu. Ketika berburu, raja dan menteri-menterinya terpisah dari tentara. Dikepung oleh suku yang menyembah selain Allah. Akhirnya raja dan beberapa menteri ini ditangkap oleh suku-suku ini tadi, dijadikan tumbal. Ketika nak dijadikan tumbal, dicek satu-satu, tubuhnya tidak boleh ada yang cacat. Raja ini selamat. Menteri yang tadi diambil karena lengkap kan? Raja tadi karena jarinya hilang sikok, tidak jadi tumbal, diselamatkan oleh Allah gara-gara jarinya tadi balik ke kerajaan. Setelah balik ke kerajaan, menteri yang di penjara tadi dipanggilnya. Dipanggilnya. Wahai menteri, apa yang kau omong benar. Nikmatil khairatullah. Bahkan menteri tadi dipeluknya, dimintanya maaf. Aku minta maaf katanya. Aku menjarakan kau, aku menghinakan kau gara-gara ngucapkan apa tadi saya? Nikmatil khairah. Coba ikuti kakak. Nikmatil khairatullah. Gara-gara kau ngucap itu kepenjarakan, aku minta maaf. Ngapa? Gini ceritanya. Aku dengan menteri terpisah dari tentara, disergap oleh suku dan kabilah, dijadikan tumbal. Terus kenapa raja tidak jadi tumbal? Karena ada cacat di jariku. Benar omonganmu. Nikmatil khairatullah. Bangsa jari aku tidak diputus, akulah mati dan tidak akan ketemu dengan kamu lagi. Apa jawab menteri tadi? Nikmatil khairatullah. Apa kata raja? Kau masih seneng baik ngomong saya itu? Iya. Coba kalau aku tidak di penjara, aku pasti milu raja. Kalau aku milu raja, apa nasib aku? Sama dengan menteri-menteri yang lain. Keduanya menangis bahagia. Iyo, aku bersyukur dipenjara oleh siapa? Oleh raja. Karena kalau tidak, aku milu mati juga. Jadi adik-adik, kadang-kadang apa yang terlihat pahit dari Allah itu indah sejatinya. Indah sejatinya. Seperti cerita yang terbaru 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Ini cerita nyata. Siapa? Cerita penumpang pesawat apa yang Ustaz yang nak ke Singapura tuh? Air apa? Bukan ada Air. Yang merah itu. Air Asia. Wah, kau ini pernah naik pesawat. Penumpang pesawat Air Asia. Ada satu keluarga dia, bininya sama 3 atau 4 anaknya, tidurnya kesiangan. Tidurnya apa? Kesiangan. Ketika tidur kesiangan, biasalah laki ini ngamuk-ngamuk.
Siangan, dasar bini tidak tahu malu. Wah, ngamuk-ngamuk. Anak ini bulok, tejo anggal, keluar kalau. Ya, ketika kata-kata itu keluar, nyampe ke bandara, la ilaha illallah, ketinggalan pesawat. Ngamuk-ngamuk lakinya. Nah kan, dan liburan gitu. Sudah, kalau liburan. Negara kamu terlambat. Subhanallah, ketika lagi marah-marah begitu, tidak lama dapat berita kalau Air Asia hilang dari pantauan. Tadi marah-marah berubah menjadi rasa bersyukur kepada Allah. Makanya ada ini, mau tak mau, kita ini ridha dengan Allah. Ngedek, wong tinggi, wong pendek punya nasib lain-lain. Wong putih, wong hitam punya nasib lain-lain. Contoh, ayahku ini tidak di Jakarta, bangsaku di Jakarta bisa terkenal pula. Belum tentu. Kamu ini bersyukur lahirnya di akhir zaman. Coba kalau lahirnya pas sezaman dengan Abu Jahal, bisa jadi kamu jadi ponaannya. Ponaan siapa? Abu Jahal. Ada 11 orang hasil rapat ketika apa? Ketika bulan Muharram untuk membunuh Rasulullah. 11 orang ini diambil dari 7 kabilah. Kita sebut 7 kabilahnya. Nanti coba dicek dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Satu Bani Makhzum. Bani apa sayang? Yang kedua Bani Adi. Siapa nama sayang? Bani Adi. Yang ketiga Bani Naufal. Bani apa? Bani Naufal bin Abdi Manaf. Yang keempat Bani Abdi Syamsin. Siapa sayang? Bani Abdi Syamsin bin Abdi Manaf. Yang kelima Bani Jahmin. Bani siapa? Yang keenam Bani Sahmin. Siapa? Yang ketujuh Bani Asad. Bani Asad. Siapa nama sayang? Ini 7 kabilah. Dari 7 kabilah ini dipilih orang-orang yang kuat, yang gagah sebanyak berapa? 11. Nah 11 ini coba kakak ingat, hafalan kakak masih ada tak? Satu Abu Jahal. Siapa yang pertama? Yang kedua Abu Lahab. Siapa yang kedua? Abu Lahab. Yang kedua Ubay bin Khalaf. Siapa yang ketiga? Yang keempat namanya Zam'ah. Siapa namanya? Yang kelima namanya Umayyah. Siapa yang kelima? Yang keenam namanya Uqbah. Siapa nama yang keenam? Nah kan lupa kan? Ada 11 orang ini yang akan membunuh Rasulullah. Ini dipilih mereka. Bisa jadi kalau kita hidup di zaman Abu Jahal, selesai adik-adik. Maka kamu bersyukur, nikmatil khairatullah. Ya, kita bersyukur di zaman ini dilahirkan oleh Allah, dan inilah pentadbiran Allah. Dan tidak usah khawatir, umat-umat Nabi yang tidak pernah melihat Nabi tapi punya keimanan kepada baginda Nabi, itu namanya apa? Ikhwanu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kajian ini kakak akan bahas ketika nanti kita membahas apa? Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya. Ini sajalah kajian ini. Ini panjang sebenarnya ini, tapi tidak apa-apa. Kita masih baru bahas 2 inti. Apa? Pentadbiran Allah wa ikhtiyarihi. Ya, dan qadanya Allah ini tentu ada yang terasa pahit, ada yang terasa manis. Tapi ingat, sepahit-pahitnya hidup pasti ujungnya manis. Inna ma'al usri yusra. Adik-adik, kalau nak mising perutnya sakit tak? Habis mising? Nah, hidup ini tidak lepas dari itulah. Ya. Sepahit-pahitnya wong nak mising, sakit perut kapan sudah mising. Nah, yang repot itu kalau kebelet mising tidak katik tempat, itu yang paling repot. Ya. Tambah lagi lah terduduk banyu tak katik, selesai. Itu derita yang berikutnya. Ini saja dari kakak. Allahumma salli wa sallim
ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallimna ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin.